Halo masyarakat Indonesia sekalian, balik lagi di Fuentes bareng aku Mas El. Gimana kabar kalian hari ini ya? Semoga aku berharap kalian baik-baik aja. Kalau misalnya kalian lagi nggak baik-baik aja ya udah, yang penting kalian jangan nyerah gitu kan ya. Dan sebelum kita mulai, kayak biasa jangan lupa kalian subscribe dulu kalau misalnya kalian belum subscribe, karena dukungan kalian tuh penting banget buat channel ini, rek. Even aku udah ngoleh duit bisa sih ya. Biar aku mungkin bisa terus riset, nulis dan nyeritain kisah-kisah aneh absurd tapi nyata kayak yang bakal kita bahas kali ini. Jadi ya kemarin itu ada sebuah berita yang viral gitu ya. Awalnya tuh kayak kelihatan sepele gitu. Cuma soal fotografer yang cuma disuruh bayar di taman umum gitu lah. Tapi dibalik itu semua ada pertanyaan besar tentang siapa yang berhak mengatur ruang publik di negara ini. Tentang batas antara komunitas, pengelola dan juga warga biasa. Kasus ini tuh terjadi di Tebet Eco Park Jakarta Selatan, dan dalam hitungan jam kisah ini jadi viral di seluruh Indonesia atau mungkin dunia. Nggak tahu sih aku ya. Jadi siapkan diri kalian, gimana ceritanya kok bisa ada kasus seperti ini gitu kan ya. Ambil posisi ternyaman kalian karena naskah ini minim visual dan juga foto-foto dan lain, kalian bisa dengerin aku sambil ngapain aja. Jadi nggak usah basa-basi, mari kita bahas beritanya. Semuanya itu berawal dari sebuah unggahan sederhana di media sosial. Jadi ada seorang fotografer menulis keluhannya di X, dulu itu Twitter. Ya katanya dia itu baru aja diminta bayar 500.000 kalau mau motret di Tebet Eco Park. 500.000 bukan buat sewa lokasi, bukan buat izin resmi dari pengelola, tapi katanya buat izin dari komunitas yang ngatur area foto itu. Unggahan ini tuh akhirnya cepat banget menyebar dan netizen itu langsung bereaksi. Loh, sejak kapan taman umum jadi tempat berbayar? Ini pungli atau aturan baru nih ya? Ya intinya banyak banget komentar-komentar dari netizen yang memandang negatif soal kasus ini gitu ya. Dan dalam beberapa jam, kata kunci Tebet Eco Park itu naik trending. Banyak fotografer lain ikut bercerita, ternyata bukan cuma satu orang yang ngalamin hal serupa. Ada beberapa itu bilang bahwa mereka itu pernah ditegur karena bawa kamera besar. Ada yang bahkan disuruh keluar karena belum daftar ke komunitas. Ini tuh sesuatu yang jelas nggak masuk akal, karena di Tebet Eco Park itu kan adalah ruang publik gitu ya. Tempat yang dibangun dari uang rakyat dan seharusnya bisa digunakan siapapun. Jadi nggak usah bayar gitu. Setelah viral, mulai banyak yang penasaran siapa sih sebenarnya yang minta bayaran itu gitu ya. Ternyata juga muncul nama sebuah komunitas fotografer lokal yang berkegiatan di sana gitu. Mereka itu mengaku bahwa memang mengatur area pemotretan, katanya biar lebih tertib. Ya, alasannya sih biar nggak bentrok antara fotografer satu dengan yang lainnya. Dan soal uang 500.000 tadi, mereka itu sangat membantah keras karena kata mereka itu cuma tarif izin foto aja. Dalam wawancara dengan merdeka.com ya 20 Oktober 2025, jadi ada salah satu perwakilan komunitas itu menjelaskan bahwa itu bukan tarif memotret, tapi itu biaya keanggotaan komunitas. Uangnya ya buat ID card, rompi dan juga kas bareng, tapi itu katanya. Dan di lapangan penjelasan di lapangan sudah pasti penjelasannya tuh nggak sepenuhnya nyambung sama yang dialami para fotografer gitu kan ya. Banyak yang bilang mereka itu disuruh bayar saat sedang motret, bukan saat daftar komunitas. Bahkan ada beberapa juga mengaku mereka itu didatangi orang-orang berseragam rompi yang mengaku katanya pengatur area ruang publik itu atau koordinator itulah. Artinya di sini tuh ada batas antara anggota komunitas dan juga otoritas lapangan. Jadinya ya agak kabur gitu ya. Terus pertanyaannya, siapa yang resmi, siapa yang berhak menegur, dan apa yang benar-benar mereka, dan apakah mereka benar-benar punya izin untuk melakukan itu? Jadi ketika kontroversi ini makin besar, media besar ikut turun tangan juga. Detik.com, Kompas, Kumparan dan lain-lainnya, banyak beberapa berita juga meliput gitu ya.
Disebutkan bahwa Pemprov DKI itu akhirnya buka suara. Pak Pramono Anung itu bilang bahwa pejabat gubernur DKI Jakarta sekarang ya, itu menegaskan bahwa Tebet Eco Park itu adalah ruang publik. Jadi tidak boleh ada pungutan pungli atau pembayaran dengan embel-embel koordinator ini lain dan itu dan lainnya nggak ada. Kalau ada yang memungut akan kita tertibkan, itu kata Pak Pramono. Pernyataan ini jadi penegasan resmi bahwa tidak ada dasar hukum bagi siapapun selain pengelola taman untuk menarik biaya di area tersebut. Dinas Pertamanan DKI juga menambahkan bahwa foto pribadi, prewedding, sampai sesi hobi semuanya gratis. Kecuali kalau misalkan kegiatan itu bersifat komersial besar. Ya misalnya mungkin kayak syuting iklan atau mungkin kayak acara-acara sponsor yang membutuhkan pengamanan tambahan. Tapi meskipun pernyataannya tegas, di lapangannya kejadiannya juga udah keburu viral gitu ya, dan persepsi publik juga sudah terbentuk bahwa di ruang publik di Jakarta kini itu mulai dikomersialisasi oleh pihak-pihak tertentu. Reaksi masyarakat itu juga bermunculan di mana-mana, bukan cuma fotografer profesional, tapi juga ada warga masyarakat biasa gitu juga komentar. Bayar 500.000 buat motret di taman, ini udah gila ya, itu tulis salah satu netizen. Kalau kayak gini ya mungkin besok jogging aja itu mungkin kena tiket gitu. Ini kata yang lain juga. Tapi ada juga sebagian kecil yang membela komunitas itu. Mereka tuh bilang bahwa ya komunitas itu cuma mau bikin sistem tertib aja, biar nggak rebutan spot kok, tenang aja gitu. Kita nggak akan memungut yang ini nggak akan kok gitu. Namun sayangnya niat baik itu tenggelam di antara kebingungan publik. Karena kalau memang mau menata harusnya ya dilakukan bersama pengelola taman, bukan sepihak atau mungkin individu gitu ya. Apalagi Tebet Eco Park itu dibangun dengan biaya publik lebih dari 270 miliar rupiah dalam proyek revitalisasi di tahun 2022. Artinya, taman itu adalah milik masyarakat, bukan milik kelompok atau komunitas tertentu. Ya kalau misalkan kita tarik lebih dalam, kasus ini tuh sebenarnya bukan cuma uang 500.000 aja, tapi ini tentang penguasaan simbolik ruang umum gitu ya. Ketika ada kelompok yang merasa berhak mengatur siapa yang boleh beraktivitas di sana, itu sama aja dengan membangun pagar tak kasat mata di ruang yang seharusnya bebas. Sosiolog perkotaan itu menyebut ya bahwa fenomena ini sebagai bentuk privatisasi sosial ruang publik. Secara fisik masih terbuka, tapi secara sosial itu mulai dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan itu yang bikin masyarakatnya itu resah lah ya, pastilah. Apalagi kadang-kadang juga ada oknum-oknum yang ya ormas-ormas yang kadang-kadang juga narik pungutan juga. Ya kita tahu lah itu pasti ada aja. Karena kalau dibiarkan ya, maka ruang publik itu bisa pelan-pelan berubah jadi ruang eksklusif, di mana kebebasan beraktivitas itu tergantung pada izin atau tarif yang nggak resmi. Ya jatuhnya pungli sih, itu wajib ditangkap sih menurutku ya. Di media sosial ya, perdebatan itu makin panas. Ada yang menyindir, besok-besok kalau mau foto awan juga harus izin dulu ya gitu. Tapi di sisi lain, anggota komunitas itu merasa disudutkan. Mereka itu lagi-lagi bilang bahwa mereka itu cuma mau menertibkan, bukan cari untung. Tapi ya sayangnya di era internet kayak gini tuh penjelasan itu sering kalah cepat dibanding kemarahan gitu ya. Begitu satu kasus viral, narasi publik itu pasti sudah terbentuk sebelum klarifikasinya itu keluar. Dan akhirnya ya meskipun mereka menjelaskan bahwa 500.000 itu bukan tarif, ya terlambat gitu, karena publik sudah terlanjur melihatnya sebagai pungli di taman umum gitu. Ya kita nggak bisa menutup mata bahwa itu memang beneran sudah berubah gitu ya, sudut pandangnya gitu ya. Beberapa hari setelah heboh, pihak Pemprov DKI itu menindaklanjuti petugas dinas pertamanan itu langsung dikerahkan gitu untuk memantau langsung area Tebet Eco Park. Mereka itu memastikan bahwa tidak ada lagi pungutan-pungutan di lapangan dan komunitas yang bersangkutan itu dipanggil untuk mengklarifikasi. Dan hasilnya, pemerintah menegaskan bahwa kegiatan komunitas boleh dilakukan asalkan tidak mengatasnamakan pengelola dan tidak melakukan pungutan apapun kepada pengunjung. Dengan begitu, taman kembali bebas tapi ya resikonya tetap terlanjur tercoreng gitu ya. Ya pastilah.
Karena ya itu udah jelek banget pasti. Meskipun ada beberapa orang fotografer mungkin mereka niatnya memang baik gitu. Tapi gara-gara segelintir oknum-oknum itu, akhirnya mereka juga ikut jelek namanya kan. Kasus ini mungkin akan berlalu, orang juga akan lupa dan tebet ekopark juga akan kembali ramai setiap akhir pekan. Tapi di balik itu juga ada pelajaran penting bahwa ruang publik atau umum itu bisa diambil alih tanpa perlu pagar atau tembok. Cukup dengan atribut organisasi atau mungkin rasa kayak menguasai gitu. Dan ironisnya hal ini tuh sering dilakukan bahkan oleh penguasa-penguasa besar, anjay. Tapi oleh sesama warga juga dengan alasan ketertiban gitu. Itulah kenapa kasus fotografer membayar 500.000 itu bukan sekedar kisah kecil. Ini adalah peringatan bahwa kebebasan di ruang publik itu bisa hilang dalam senyap jika tidak menjaga hak kita sendiri. Ya mungkin itu aja lah ya teman-teman ya. Mungkin buat sebagian orang kasus ini tuh cuma soal uang kecil 500.000, bagiku gede banget itu. Tapi ya buat yang peka terhadap ruang publik ya, ini tuh lebih dari itu. Ini tuh tentang siapa yang sebenarnya punya kuasa atas ruang terbuka yang kita pakai bersama lah. Dan yang paling menarik ya, semua ini tuh dimulai hanya karena seseorang ingin mengambil foto. Yang mana sekarang semua HP tuh ya pasti ada fotonya kan. Sesuatu yang sangat sederhana lah, yang seharusnya bebas dilakukan siapapun tanpa izin, tanpa biaya, tanpa ketakutan. Jadi ya kalau misalkan suatu hari kamu itu lagi di taman manapun dan ada yang datang meminta bayaran tanpa dasar yang nggak jelas gitu, ingat kamu punya hak untuk bertanya, ini taman siapa sebenarnya gitu, buat apa uangnya gitu. Karena ketika ruang publik itu mulai diberi harga, maka yang dijual itu bukan sekedar tempat tapi juga kebebasan kita sebagai warga masyarakat sekitar itulah. Dan kebebasan itu seharusnya nggak pernah punya harga, itu yang paling penting. Ya mungkin itu aja ya, ini agak-agak rame sih di Twitter, makanya aku bawakan aja gitu ya. Dan sekali lagi aku mau nyampaikan terima kasih buat kalian sudah nonton Fuentes sampai habis ya. Kalian jangan lupa subscribe biar aku bisa dapat monet dan dapat uang dari sini gitu. Sekali lagi terima kasih, kalian bisa komentar aja mungkin kasus apa yang asik untuk dibahas gitu kan. Dan sampai jumpa lagi di Fuentes selanjutnya. Bye bye.